dapet kiriman nih dari teman dari Buneng Leli. Mau Buat di 1/2 ya? Iya. Ini sendok. Wah, beserta Sendoknya cuma 2 ya. barengan aja ibu. Nggak Nggak boleh boleh. tahu. Harusnya kalau misalnya sekarang kan ini harus prokes itu tidak boleh memakai. Ini Untuk juga barang-barang. ya, ini kan styrofoam ya, jadi harusnya nggak boleh pakai kayak gini kemasannya. Kenapa? Kan udah banyak yang pakai kayak gini. Ya harusnya kan sekarang harus pakai Tupperware dan ininya juga nggak boleh. Ini kan sampah, sampah nanti mencemarkan lingkungan. Terus harus bagaimana tuh? Harusnya bawa sendiri sih dari rumah. Kita Bawa misting gitu. Bawa misting, tempat makan sendiri, bawa sendok sendiri. Tapi kan sekarang di tempat yang jual makanan tuh banyaknya yang Styrofoam menyediakan kayak gini ya. Kalau misalkan kita harus bawa misting dari rumah, apa nggak ribet? Memang aturannya kayak gitu mungkin ya. Selain sampah kan nanti itu mengurangi sampah juga. Sampah terus sekarang kan zaman covid juga. Ya kalau pakai barang sendiri kan lebih aman. Kalau pakai yang lain kan kita nggak tahu Lebih siapa yang bersih pegang itu. juga. Lebih Lebih bersih. sehat juga ya. Nah, karena di tempat jualan banyak yang pakai kayak gini, gimana caranya kita mengedukasi ke mereka ya kalau mengurangi penggunaan styrofoam atau plastik gitu? Iya sih ya. Ya harusnya kan biar banyak yang tahu juga nih bahwa penggunaan styrofoam atau bahan-bahan plastik gitu harus Tidak bisa didaur ulang kan itu. Iya. Berarti kan harus ada edukasinya juga ke masyarakat. Apalagi kita kan sebagai guru nih, siswa juga harus bisa jadi agen perubahan. Gimana ya caranya biar bisa mengedukasi ke masyarakat? Bentuknya kayak gimana gitu? Kalau saran saya sih sebetulnya kita bawa ya, misalnya kalau kita beli bubur contohnya, kita bawa Tupperware dari rumah atau misalnya tempat makan dari rumah, dan itu ada tutupnya kan, lebih bersih juga. Jadi kita ketika beli bubur itu mah pakai ini ya, jadi nggak usah, kan kadang-kadang tukang bubur juga pakai kayak gini kan, styrofoam juga. Jadi nanti langsung kan dikesituin. Sementara styrofoam itu kan tidak boleh kalau misalnya pengendapan panasnya dari uap buburnya itu tidak Masuk ke boleh. makanan Nah, ya. itu dia. Nanti ada zat-zat. Ya kalau di kimia kan memang ada zat-zat yang mungkin bereaksi pada saat panas ya, Nah. pada saat kena panas. Jadi harusnya sebaiknya dihindari lah ya gitu menggunakan bungkus-bungkus makanan Yang dari- yang sekali pakai, yang akhirnya nanti kita jadi Menimbun Mencemarkan banyak. lingkungan juga mencemarkan sih. lingkungan. Bikin sampah jadi lebih banyak. Di Nanti yang buangnya sembarangan bisa mengakibatkan banjir ya. Kayak di situ tuh, kayak waktu kemarin tuh Oh iya, banjir kemarin di mana ya? Manggung ya. Oh, Cimanggung. Cimanggung Itu apa? longsor. Oh, iya longsor ya. Banjir tuh di itu yang ada pabrik tuh. Ranca Eke. Oh, iya, Kahatek. Oh iya, Iya. Kahatek ya, itu langganan banjir. Banjir. Mungkin karena banyak yang jualan, buangnya di mana aja Iya, kali ya. di situ kan banyak pertokoan ya. Nah, mungkin bisa menarik siswa agar menjadi apa namanya? Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan mengajak teman-teman dekatnya, keluarga mungkin ya. Kira-kira modelnya kayak gimana ya? Bikin ajakan Biar ini ya. Kalau secara kan Bu Neng Leli guru TIK nih mungkin bisa Iya sih. ngasih masukan. sebenarnya Itu. sekarang tuh karena sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana seenak tidak ya. Iya. Sana nggak bisa, kesini nggak bisa. Biar lebih aman sih kita buat suatu desain gitu kan, dimana di dalamnya ada suatu ajakan. Kita bikin desain grafis, di dalamnya ada ajakannya. Gimana nih caranya buat biar nggak
biar kita nggak buang sampah sembarangan, biar semua kemasannya bisa yang lebih didaur ulang bisa Yang bisa mudah didaur didaur ulang ya. ulang gitu kan. Bisa Dipakai menggunakan lagi, desain ya. grafis, kita buat sedemikian rupa dengan teks dan gambar yang representatif. Nanti penyampaiannya harus yang tepat sasaran. Kalau Buat siapa misalkan dicetak sama aja bohong ya. Udah mah Biayanya lebih besar. biaya lebih besar. Kertas dari pohon juga, Iya. Ya, penebangan makin banyak. Iya. Nah, kalau ingin lebih cepat, tepat sasaran, paperless, ya dalam bentuk digital. Dalam bentuk digital kita buat desainnya dengan kalimat-kalimat yang menarik, gitu ya. Menarik. Setelah selesai, tinggal kita share. Ya, Lebih cepet ya? Lebih cepat. Kalau pakai kertas harus ngeluarin bensin. Iya, biaya produksi Ada kan. biaya produksi, ada Biaya biaya distribusi transportasi ya. Lebih Kalau di PKWU jadi jatuhnya lebih mahal juga. kalau misalkan harus dicetak harus di itu. Jadi kita harus cari biaya yang lebih mudah tapi cepat sampai ke sasaran gitu ya. Iya. Terus berarti konten pesannya itu nggak harus pakai bahasa Indonesia kan? Nggak harus Itu ya. bisa Berbagai bahasa. dengan bahasa. Berbagai bahasa. Kita hidup di Jawa Barat bisa menggunakan bahasa Sunda. Kayak aksara Sunda keren juga kayaknya. Iya, Bisa. lucu tuh. Pakai aksara Sunda bisa supaya masyarakat itu kan ini maksudnya apa ya? Jangan paham aksara Korea atau Nah, Cina aja ya, aksara tapi Sunda juga harus. Bahasa Jepang juga penting. Oh iya, bahasa Iya. Jepang. Kalau nanti jalan-jalan ke Jepang ya, atau Iya. bisa melebarkan sayap nih, isi ajakannya itu bisa sampai ke Jepang kan keren banget ya. Iya, kalau misalnya Itu yang ribu ini mah kita cuma gini doang. Jepang, kan pasti semuanya berbahasa Jepang tuh. Ya. Terlebih huruf-hurufnya juga. Nah, di sini bisa dituangkan di dalam posternya. Isi ajakannya dalam bahasa Jepang dan tulisannya juga berbahasa Jepang. Oh, Itu iya. menggunakan bisa huruf hiragana, katakana, kanji. Jadi kebayang ya kalau misalkan nanti baca poster tuh ada bahasa Indonesia, mungkin nanti ada bahasa Inggris, terus ada Bahasa tulis- Jerman, bahasa bisa. Jerman, Bahasa Sunda. bahasa Jepang pakai aksaranya, bahasa Sunda pakai aksaranya itu jadi keren banget ya. Iya, keren. bukan sebagai apa dekorasi di kertasnya, tapi memang dekorasi itu punya makna gitu ya. Terus pengen cepet lihat deh hasilnya. Itu tujuan untuk menyampaikan informasinya juga tepat Ada ya. di situ ya. Nah, jadi sebenarnya para siswa kita bisa menyampaikan pesan dari materi yang kita pelajari itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, seperti apa? Nanti ada di modul kita tentang pelestarian lingkungan, diwakili oleh bahasa Sunda, PKWU, TIK, dan bahasa Jepang. Tapi juga ada pelajaran lain yang terlibat, dan itu nanti akan diperjelas di modul pelestarian lingkungan. Dan untuk PKWU-nya sebenarnya kalau kita bicara tentang penggunaan ini ya, apa namanya, bahan yang sekali pakai itu memang tidak disarankan, makanya kita harus kreatif ya, harus kreatif. Mungkin nantinya harus punya apa namanya, usaha membuat misting modelnya lucu-lucu gitu ya, bisa Ya minimal untuk sekarang mungkin kita harus dibiasakan menggunakan alat-alat Pribadi. pribadi, dan misalnya contohnya sendok bawa sendiri, tempat makan bawa sendiri, tempat minum juga bawa sendiri. Terus ini kan untuk protokol kesehatan kita juga ya. Jadi sekarang karena musim COVID-19, jadi kita harus lebih menjaga. belum lagi sampah ini. Sampah masker juga yang Sampah sekali masker. pakai. Iya. Dan kan sekarang juga sebetulnya kan di iklan-iklan media itu kan ada masker. Kita harus wajib memakai masker kan setiap saat. Sebetulnya ini juga
jaga Tidak terlalu jarak, dekat ya. tidak terlalu dekat, tapi harusnya memang Hanya 1 meter ya minimalnya. Nah, kita memakai masker seperti ini juga masker apa ya ini? Masker 3 medis. lapis ya. Tapi maksudnya teh ada juga kan yang seperti Bu Nivi, ada masker masker kain. Nah, sebetulnya kalau masker kain itu kan bisa dicuci ya, bisa didaur ulang juga. Itu juga sebetulnya untuk melestarikan lingkungan juga. Cuma kalau masker kain harus 4 jam minimalnya. Kita Ganti. menggunakan 4 jam dan kita harus ganti lagi masker. Dia harus Karena bawa apa? bekal ya. Nah, Kita harus bawa. kita setiap hari itu kalau kemana-mana harus bawa bekal masker lagi gitu. Setelah, apalagi kalau masker kain 4 jam kita pakai, nanti setelah itu kita harus ganti lagi masker. Walaupun misalnya maskernya masker kain atau masker sekali pakai kayak seperti ini. Kalau masker sekali pakai kayak gini biasanya 8 jam ya maksimalnya kita pakai. Iya, yang lebih amannya memang 4 Memang jam. 4 jam ya. Cuma yang jadi masalah adalah penumpukan sampah apabila kita menggunakan masker masker sekali pakai. Nah, itu yang belum terpikirkan solusinya bagaimana. Nah. Mungkin nanti dari para siswa bisa mendapatkan ide Masih ya, dari yang lainnya. seperti apa, dan itu bisa dituangkan nanti dalam bentuk scrapbook ya kita. Oke. Scrapbook digital, mungkinnya lebih tepatnya scrapbook digital itu yang akan menjadi tagihan para siswa untuk penilaian. Jadi permasalahannya bisa macam-macam, ada penggunaan tempat makan, ada penggunaan tempat minum, masker juga yang sedang tren saat ini adalah limbah masker sekali pakai gitu ya. Mungkin nanti bisa dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Kalau misalnya masker sekali pakai itu kan tidak, kalau misalnya kita buang nih, tidak boleh sembarangan buang kan, karena kita sudah pakai masker ini. Takutnya dipakai ulang ya. Nah, takutnya dipakai ulang oleh orang lain. Bisa dicuci ya sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa. sih? Kalau Tapi- orang yang apa tuh bahasa Sunda nama nalekta. Apa tuh namanya? Maksudnya ini kalau misalkan dicuci Tidak apakah ulang. jadi rusak Atau gitu? gimana? Atau gimana? Atau bisa dipakai lagi kan itu kita nggak tahu ya. Iya Dan sih. kita harus Cuman harus kalau kita buang itu juga tidak boleh langsung sembarang buang, dan kita harus gunting dulu kan ya. Oh, berarti sama Jadi seperti botol ya. Harus tidak dirusak. boleh langsung aja dibuang gitu, karena nanti takutnya orang lain terpapar ketika kan kita tidak tahu bahwa kita itu sehat atau tidak gitu ya, atau kita misalnya lagi batuk atau lagi flu, ketika kita membuang masker yang sudah kita pakai, ketika orang lain memakainya kembali, nanti kasihan juga orang lainnya. Nah, seperti di negara Jepang, Bu. Di negara Jepang itu pengelolaan sampahnya sudah dibagi menjadi 4 jenis. Kalau di kita kan baru 2 jenis ya, Bu. Iya, baru dua. Baru organik dan anorganik. Organik. Nah, jika di Jepang itu ada sampah yang bisa dibakar, ada sampah yang bisa didaur ulang, Ya. ada sampah besar, dan satu lagi ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang bisa dibakar itu contohnya seperti sisa makanan, Iya. kemudian tumbuh-tumbuhan yang jatuh seperti daun-daun Daun yang kering. daun kering. Kemudian ini masker juga kan Masuknya ke masuknya daur berarti ulang. ke Bukan. Apa ini apa medis ya? Yang tidak bisa Tidak digunakan bisa dibakar kembali kali ya. ya. betul, Ibu. Seperti itu. Kemudian di Indonesia ini tuh masalahnya sampah besar sih ya. Kita sering lihat orang tuh membuang sampah seperti bekas lemari, bekas kasur tuh Suka langsung ada ke di sungai. Iya. Iya. Nah, sedangkan di Jepang itu ada tempatnya khusus. Jadi jika ingin membuang sampah berukuran besar, kita harus mengeluarkan uang, kemudian memberi label atau nama kita di barang tersebut. Jadi lebih tersusun gitu, Bu. Tapi setahu saya ya, sebetulnya pemerintah Kota Bandung juga sudah ada ya untuk pembuangan kayak tadi sampah-sampah besar itu. Contoh misalnya kita kasur udah nggak bisa dipakai nih di rumah, kan itu besar banget ya kalau kasur. Itu kalau saya tidak salah ya, itu ada kita bisa menghubungi nomor telepon yang bisa membuang limbah yang besar-besar seperti itu di rumah.
dan disalurkan ke situ. Oh gitu. Jadi sudah sama. Sudah gitu. sama. Tinggal kitanya Cuma saja. sosialisasinya Cuma mungkin ya. betul kayaknya memang belum ada Sosialisasi belum tapi ada sih gencar. sebetulnya di Twitter sudah ada, cuman ya mungkin tugas kalian juga yang nanti Nanti bisa mencari informasi tentang mencari itu dan informasi. share ke Mengeserkan ke lagi teman-teman. melalui scrapbook tadi juga bisa ya. Bisa. Ke scrapbook. Jadi sebenarnya bisa banyak dapat ide untuk menyampaikan bagaimana Melestarikan peran lingkungan. kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan. Tapi sebetulnya Bu Juli kalau misalnya sekarang itu kan musim sekarang kan kita apalagi sekarang ya PSBB ya dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari 2021 itu kita Jawa dan Bali harus PSBB kan. Nah, apa kegiatan kita di rumah? Bisa dengan tanaman hias. Oh iya betul Iya. sekali. Tanaman hias itu salah satu melestarikan lingkungan. Ada nggak sih yang tanaman hias yang bisa Manfaatnya. bermanfaatnya? Oh banyak. Mungkin saya kira lavender juga bisa ya. Ya, lavender itu menghilangkan Nyamuk. tidak disukai oleh nyamuk. Ya, Jadi tidak pasti disukai. nggak akan ada nyamuk di situ. Terus ada juga sansevieria yang bisa menyerap racun. Sansevieria, oh lidah iya. mertua ya, lidah Lidah mertua, mertua. betul. Lidah mertua itu Iya. bisa menyerap racun dan antioksidan. Ya, gitu. Kalau yang sekarang itu lagi booming mahal itu apa Bu Juli? Yang lagi booming sansevieria masih aglonema ya. Yang apa? Ya tanaman hias tadi kan bisa ya sebagai salah satu pelestarian lingkungan di rumah masing-masing gitu. Jadi siswa bisa punya estetika tapi juga punya nilai pelestarian lingkungan juga. Nah mungkin diskusi kita sampai di sini dulu. Nanti kalian akan lebih detail lagi bisa memahami melalui modul pelestarian lingkungan. Dipelajari dengan baik dan jangan lupa tetap berada di rumah. Hindari kerumunan karena bisa saja terjadi hal-hal negatif jika kalian berkerumun, tidak hanya dari segi sosial dan juga dari segi kesehatan. Jadi tetap 3M, selalu sehat. Mudah-mudahan kita akan segera bisa berjumpa di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.